Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hari ini untuk sekali lagi mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongannya di dalam doa. Sekiranya Ia berkenan memberikan kita pertolongan dan anugerah untuk memahami isi hatinya, sehingga semakin hari kita semakin mengenal Dia dan mengasihinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan sampai hari ini. Saat kami diberikan kesempatan untuk merenungkan isi hati-Mu, maka berilah kami pengertian yang benar, sehingga pengertian itu membawa kami kepada pengenalan yang benar, sehingga kami semakin mengasihi Engkau dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Saudara yang terkasih, ketika kita mengingat kisah dari Yunus, di mana ia melarikan diri dari apa yang Tuhan inginkan ia lakukan. Ia diminta untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis. Ia berpikir bahwa orang-orang jahat yang ada di Niniwe harusnya dihukum oleh Tuhan. Orang Niniwe adalah musuh dari bangsa Israel. Tidak seharusnya mereka dikasihani. Mereka adalah musuh dari umat Allah, sedangkan Israel adalah umat pilihannya. Karena umat Israel adalah pilihan Tuhan, maka umat yang bukan umat daripada Allah harus dihukum karena kejahatannya. Yunus adalah seorang nabi yang sangat mengasihi bangsanya. Ia memiliki sikap hati yang begitu dekat dengan raja. Ia mau memperjuangkan kemenangan bangsanya. Bahkan ia dengan sangat serius untuk ikut di dalam penyebaran kekuasaan raja saat itu. Sehingga ketika ia diminta pergi ke Niniwe, tentu ini hal yang sangat berat. Bagaimana mungkin ia diutus kepada sebuah daerah yang adalah musuhnya? Ini merupakan hal yang sangat sulit. Seandainya Presiden Amerika diminta untuk pergi ke Cina, sehingga Cina menjadi negara yang makmur karena kedatangan Amerika, maka Presiden Amerika tentu akan berat hati karena sekarang mereka dalam perang dagang. Maka mungkin itulah yang dialami Yunus saat itu. Ia mau orang-orang di Niniwe dihukum karena kejahatannya, karena memang Niniwe adalah musuh dari Israel. Tetapi ternyata Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke sana supaya bangsa Niniwe diampuni. Maka Yunus tidak rela. Tetapi justru ketika ia lari daripada apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan mengingatkan dia, mengingatkannya lewat sebuah masalah, yaitu ketika ia berada dalam sebuah kapal, maka kapal tersebut hampir tenggelam, dan akhirnya orang-orang yang berada di dalam kapal membuang undi untuk mencoba menebak siapakah penyebab dari kapal yang hendak tenggelam ini, sampai akhirnya Yunuslah yang dapat undi, dan akhirnya Yunus harus dibuang ke laut, dan akhirnya dia ditelan oleh ikan yang besar. Dan di dalam perut ikan itu, disitulah Yunus menaikkan doa yang kita baca tadi. Saudara yang terkasih, bahkan saat di dalam perut ikanlah Yunus mengingat akan Allah. Bahkan saat di dalam perut ikanlah Yunus berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Bahkan saat di dalam perut ikanlah Yunus menghampiri hadirat Tuhan. Jiwanya letih, jiwanya lesu, dan teringatlah ia kepada Tuhan. Masalah yang dia alami, bahkan ketika ia dalam perut ikan itu, tidak membuat dia kecewa kepada Tuhan, tetapi ia menaikkan doa ucapan syukur. Tuhan sedang mengingatkan dia bahwa walaupun Niniwe begitu jahat, maka Tuhan mengingatkan bahwa anugerah itu diberikan kepada semua orang.
Anugerah itu bukan hanya kepada bangsa Israel, anugerah itu juga diberikan kepada bangsa yang bukan Israel, bahkan kepada musuh dari bangsa Israel. Sehingga Yunus harus belajar satu hal, yaitu ia mengasihi tanpa syarat. Sehingga ia teringat kepada Allah dan ia meminta pertolongan dan pengampunan kepada Dia. Saudara yang terkasih, terkadang masalah dalam hidup kita ini bukan membuat kita jauh daripada Tuhan ketika kita mengingat nama Tuhan. Ketika kita berada dalam lembah yang begitu dalam, maka ingatlah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menyediakan berkat yang begitu melimpah kepada kita. Mungkin bukan berkat jasmani, tapi berkat pengenalan kita kepada Allah yang sejati. Saat itu, Yunus belum mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Yunus belum mengerti arti dari anugerah yang benar. Tetapi saat di perut ikan itu, ia mengerti bahwa anugerah itu ditujukan kepada begitu banyak orang, bukan kepada dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, masalah apa yang kamu alami saat ini? Maka ingatlah Tuhan, panggillah namanya. Mungkin engkau letih, mungkin engkau lesu, tetapi di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Ketika kita mengingat namanya, berdoa kepada Dia, maka kita akan disediakan berkat, yaitu penghiburan yang sejati, damai yang sejati yang daripada Tuhan. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Amin. Bapa di dalam surga, berikanlah kami kekuatan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Engkau dan memandang kepada Tuhan, mengingat kepada Engkau di tengah-tengah masalah yang pernah kami alami, yang sedang kami alami. Tolonglah kami untuk mengenal Engkau. Dalam nama Yesus,